Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Hafidha dari Universitas Islam 45 Lokasi, Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai seputar bahasa Arab atau nasoroh. Yang pertama, soalnya jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasannya, kemudian diberikan contoh dan di setiap bagi-bagiannya. Nah, baik, marfu'at itu dimana keadaan sebuah kata dibaca dengan harokat dhamma. Nah, ataupun di akhir kata ada huruf wawu, alif, atau nun. Nah, itu merupakan tanda-tanda rofa tersebut, yaitu merupakan tanda tersendiri. Nah, yang pertama itu ada isim kana. Nah, isim kana dan saudari-saudarinya adalah fiil yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar. Nah, pada mubtada yang sudah dirofakan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim kana. Nah, sedangkan khobar yang sudah dinasabkan oleh kana dan saudari-saudarinya itu dikenal dengan khobar kana. Nah, berikut contoh pada isim kana, yaitu Allahu alimun karena Allahu aliman. Pada kalimat Allah dari mubtada menjadi isim kana karena sesudahnya itu didahului kana. Nah, sedangkan pada kalimat aliman yaitu khobar kana karena menduduki posisi mansub sesudah adanya kana. Nah, sekarang bagian yang kedua dari marfu'at yaitu khobar inna. Nah, inna dan saudari-saudarinya adalah huruf yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar sampai-sampai menasabkan mubtada dan merofakan khobar. Nah, mubtada yang sudah dinasabkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim inna. Nah, sedangkan khobar yang sudah dirofakan oleh inna dan saudari-saudarinya itu dikenal dengan khobar inna, sehingga istilahnya menjadi berubah dari mubtada menjadi isim, dan dari mubtada menjadi isim inna, dan khobar menjadi khobar inna. Nah, berikut contohnya yaitu innallah hakimun, yang artinya sesungguhnya Allah ialah maha bijaksana. Nah, pada kalimat Allah itu merupakan isim inna, sedangkan hakimun merupakan khobar inna. Yang kedua, bagian dari marfu'at yaitu ada naibul fa'il. Naibul fa'il ialah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul atau kata kerja yang subjeknya itu disembunyikan dan diganti dengan objek yang kemudian objek tersebut itu disebut juga dengan naibul fa'il. Nah, pada contohnya yaitu doribal kalbu, yang artinya anjing tersebut telah dipukul. Nah, sebenarnya dari contoh ini hanya saja fiil yang pada contoh yang kedua itu menggunakan fiil majhul, sehingga kata kalbu yang tadinya menjadi maf'ul atau objek sekarang menjadi naibul fa'il dan mempunyai kedudukan rafa, sama halnya seperti fa'il karena memiliki fa'il sesuai dengan namanya, yaitu naibul fa'il atau pengganti fa'il. Nah, pada soal kedua yaitu jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh di setiap bagi-bagiannya. Nah, pada pengertian mansubat yaitu adalah kata yang ditandai dengan i'rab nasab. Nah, pada bagian mansubat yang pertama itu ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu yaitu artinya suatu perbuatan. Contohnya fahimtu ad-darsa, yang artinya saya memahami pelajaran. Nah, pada kata kalimat ad-darsa atau pelajaran dalam kalimat itu merupakan objek maf'ul bih. Nah, jadi ad-darsa itu adalah mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, yang kedua, bagian dari mansubat yaitu ada maf'ul fih.
Maf'ul fih itu adalah zarof. Nah, yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat yang terjadi sebuah perbuatan. Nah, contohnya bismillahirrahmanirrahim, safari abilailan, yang artinya ayahku pergi pada malam hari. Nah, kalimat lailan yaitu malam hari adalah zarof atau zarof zaman atau disebut dengan waktu. Nah, pada kalimat lailan itu merupakan menjadi mansub dan tanda nasabnya itu adalah fathah. Nah, lanjut pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga dari mansubat yaitu maf'ul li ajli, yaitu isim yang berfungsi menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Pada contohnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, sumtu yaman billahi, yaitu artinya aku berpuasa karena iman kepada Allah. Nah, pada kalimat imanan dalam kalimat itu merupakan sebagai maf'ul li ajli karena menunjukkan sebab orang tersebut berpuasa. Nah, sebabnya yaitu karena iman kepada Allah. Oleh karena itu merupakan mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, lanjut misal ketiga yaitu jelaskan bagian dari majrurat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh di setiap bagi-bagiannya. Nah, pada majrurat, pengertian majrurat merupakan isim majrur yang didefinisikan, yang ditarik atau diturunkan. Nah, majrur yaitu suatu isim yang memiliki harokat jar atau kasroh. Tanda yang dimiliki itu tidak hanya kasroh aja. Nah, tanda isim majrur itu terbagi menjadi 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Pada kasroh memiliki tanda i'rab khafat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Bisa menerima tanwin atau tidak bisa atau tidak diawali dengan alif lam. Nah, yang terakhir itu ada ya, yaitu memiliki tanda i'rab khafat. Nah, pada 3 tempat yaitu isim musanna, jamak muzakkar salim, dan isim 5. Nah, pada isim majrur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada huruf jar. Pada huruf jar ini adalah huruf-huruf yang membuat kata, benda, isim baris akhirnya itu menjadi kasroh atau jar. Pada contohnya yaitu arji'ul minal masjid, saya pulang dari masjid. Nah, pada kata stamin merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif lam, maka dibaca min atau nun. Mim atau nun disukun, yaitu min. Nah, namun kalau isim tersebut diikuti dengan alif lam, maka mina dibaca min atau nun di fathah dengan mina. Yang kedua ada bagian idhofah, yaitu bertemunya antara 2 isim dengan huruf keduanya itu berbaris jar, dan huruf yang pertamanya itu disebut mudhof atau mudhof, dan huruf yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Nah, contohnya ghurfatu naumi, artinya kamar tidur. Nah, pada kata ghurfatu yaitu contohnya itu termasuk mudhof, dan kata naumi itu termasuk mudhof ilaih. Nah, pada mudhof ilaih itu selalu majrur dengan ditandai oleh kasroh. Terus yang ketiga itu dinamakan dengan tawabi. Pada bagian ketiga itu ada tawabi. Nah, mengikuti apa yang ada sebelumnya dengan hukum i'rab. Nah, apabila kata sebelumnya beri'rab khafat, maka isim tawabi juga harus khaf. Nah, pada tawabi na'at juga termasuk isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut dengan man'ut. Nah, na'at mengikuti man'utnya pada i'rab. Nah, pada contohnya yaitu haza baitun kabiyun.
kabirun. Jadi haza baitun kabirun, artinya ini rumah yang besar. Contohnya itu merupakan naat yang mengikuti rofa atau domah. Kita lanjut pada soal keempat, yaitu jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh dan di setiap bagian-bagiannya. Ada pengertian al-majzum, yaitu bahasa al-jazmu yang bermakna al-qat'u atau memutus atau memastikan. Nah, ini adalah istilah yang dimaksud dengan zam adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun dan di akhir katanya itu atau tanda lain yang menggantikannya. Nah, i'rab zam itu hanya pada fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang dan tidak ada pada isim atau kata benda atau jenis fi'il yang lain yaitu madi dan amar. Nah, pada huruf zam ini ada in, jika, lam tidak, lama, belum, lam amar, lam perintah, lam nahi, la nahi itu lam larangan. Nah, pada huruf-huruf itu letaknya sebelum fi'il mudhari. Nah, yang pertama fi'il mudhari itu huruf akhirnya sahih. Bentuknya adalah huruf akhir menjadi sukun. Contohnya marfu. Contoh marfu yaitu yasrabu, artinya minum. Yang kedua contoh majzum yaitu lam yashrab, artinya tidak minum. Yang kedua ada fi'il mudhari yang 5 yang bentuknya itu menghilangkan huruf nun yang terakhir. Contohnya dari marfu yaitu zahabani, artinya dua laki-laki pergi. Yang kedua contoh dari mazum yaitu lam yazhaba, artinya tidak pergi. Yang ketiga ada fi'il mutalul akhir waw atau huruf akhirnya itu waw. Nah, contoh dari marfu yaitu yada'u, artinya memanggil. Contoh dari mazum yaitu lam yada'u, artinya tidak memanggil. Nah, ada fi'il akhirnya ya, huruf atau huruf akhirnya itu ya. Contohnya dari marfu yaitu yahdi, artinya bimbingan. Yang contoh dari mazum yaitu lam yahdi, artinya tidak membimbing. Nah, lalu ada fi'il mutalul akhir alif atau huruf akhirnya itu ada alif atau ya. Nah, contohnya dari marfu yaitu yardaha, artinya rela. Yang ada contoh dari mazum yaitu lam yardaha, artinya tidak rela. Nah, kita lanjut soal kelima yaitu jelaskan naat, taukid, dan ba'dal dengan penjelasan yang lengkap dengan sertai contoh dan bagian-bagiannya. Nah, pada pengertian naat adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut dengan man'ut. Nah, naat itu mengikuti man'utnya pada i'rab, bilangan, jenis, dan definisinya. Nah, contohnya zahabtu ilal masjidil kabiri, artinya saya pergi ke masjid agung. Nah, pada contoh di atas itu matbunya sehingga orang-orang tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Nah, jadi taukid itu mengulang lafaz yang maknanya itu sama agar orang bisa memahami lafaz tersebut. Nah, pada taukid itu mempunyai huruf 7. Yang pertama ada nafsi, yang kedua ainu, yang ketiga kala, yang keempat kulta, yang kelima kulu, yang keenam jami'u, dan yang terakhir yaitu amatu. Contohnya ja'a Ahmadu nafsuhu, yang artinya Ahmad benar-benar sudah datang sendiri. Nah, lalu lanjut pengertian ba'dal. Ba'dal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbunya. Nah, baik secara utuh atau bagian daripadanya. Nah, kalimat itu disebut dengan ba'dal dan kalimat yang diikuti disebut dengan mubdal minhu. Nah, pada bagian ba'dal itu ada 3 bagian.
Yang pertama ada mutoliku atau serupa, yaitu salim tu ala akhika Muhammadin. Yang kedua ba'du inkuli, yaitu sebagian, yaitu contohnya jalas tu alal kursi torfiha. Lalu yang ketiga istimalu, yang artinya yang terkandung. Contohnya ajab tu bilofatati hayyaiha. Nah contohnya ba'du minkuli, dari sebagian, yaitu jalas tu ala kursi torfiha, yang artinya saya duduk di kursi atau ujung kursi. Lalu contoh kedua dari istimalu, yaitu yang terkandung. Contohnya ajab tu bifatati haya yu, artinya saya takjub dengan perempuan itu atau sifat penaruhnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian seputar bahasa Arab atau nahwu. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya atau penyampaian saya yang kurang baik, yang kurang dimengerti. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.